Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Khususan ila hadratin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadratin Syekhina Al-Imam Al-Hafidh Al-Fatih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Ila hadratin jami' masyayikhina ثم إلى جميع من حضر في هذا المجلس ولله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ma amliku ghairahu ma yama'idin wasta'artu thawbaini falabistuhuma wa talaqatu atamman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqanin nasu fawjan fawzan yuhanni'unani bitawbati wa yaquluna li litahnika tawbatullahi alaika hatta dakhultul masjidah Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulun nasu faqama Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis menceritakan tentang keistimewaan tiga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa perang Tabuk. Perang Tabuk, perang terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Apakah setelah itu nggak ada peperangan? Banyak peperangan dilakukan. Cuman dipimpin oleh Rasulullah terakhir itu jenis perang Tabuk. Di situ melahirkan tiga sahabat sing kuwi mau mutakhallifin, artinya nggak ikut perang, itu ujian sampai diangkat derajatnya karena keseriusannya benar-benar taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ada mutakhallifin orang kita ikut perang, itu ada orang yang munafikin. Jadi ini perjuangan seseorang, untuk keseriusan seseorang untuk berjuang, itu akan bisa memisahkan antara nih wong sing munafik karo sing ora. Tak baleni, keseriusan seseorang untuk melakukan perjuangan itu akan memisahkan endi sing munafik, endi sing ora. Contoh kecilnya, misalnya sampean gue mau berjuang, ngomongin perjuangan masjid, arep perjuangan pondok, arep perjuangan apapun. Gue ketika kumpulan musyawarah, arep pembahasan tentang perjuangan, iku mau mesti wong sing ngomong oke. Ayo, setuju, saya siap, ayo. Ketika serius betul-betul serius dilakukan, maka kan wong sing munafik itu mesti nisih. Karena orang munafik itu karakternya pasti tidak mau rugi, tidak mau kecapean, tidak mau terklosir waktunya dan seterusnya. Ya contohnya yang pondok, di pondok pesantren zaman dulu Darun Ajaib. Ketika kula hadir ning ngene samuruwe teko lu ngumpul do kiai ustaz ngumpul, ayo kita berjuang benar-benar, ayo disambut dengan benar-benar. Ketika sudah sampai sini kok dibuka, perjuangan benar-benar dibuka, yang membutuhkan pengorbanan materi, membutuhkan pengorbanan pikiran, membutuhkan pengorbanan waktu, membutuhkan pengorbanan tenaga. Di saat itu orang munafik pasti nggak mau, pasti akan nyingkir, ya enggak? Nyingkir. Dan terlihatlah beberapa orang yang benar-benar berjuang. Zaman Rasul mutakhallifin, orang yang tidak ikut perang Tabuk itu ada yang munafik, ada yang tidak. Tiga orang ini membuktikan bahwasanya tiga orang itu tidak munafik. Tidak munafik. Karena apa? Wong sing orang mangkat perang kuwi mau alasannya ini itu ketika Rasulullah SAW hadir
dari perang Tabuk pulang, mau munafik itu kok kabeh. Tadi ketika menemukan kemenangan, menemukan kemudahan, menemukan kesuksesan, kok ono wong teko, ya aja heran. Itu banyak golongan dari orang munafik. Suatu kabeh alasan, ya Rasul saya tidak bisa ikut perang kemarin, saya sakit gigi. Ya Rasul saya nggak ikut perang kemarin, istri saya sedang sakit. Ya Rasul saya kemarin ikut perang, nggak ikut perang karena saya sendiri sedang ini itu banyak alasan. Akhirnya Rasulullah menerima alasan tersebut kalau diberi bodoh berlima. Nah 3 orang, Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi'ah, kalau Hilal bin Umayyah, itu 3 orang yang tidak ikut perang tapi serius. Memang tidak ikut perangmu karena beberapa hal yang menjadikan beliau tidak ikut perang, termasuk Ka'ab itu karena sembrono. Sampai diuji 40 hari enggak diajak komunikasi dengan sahabat, 10 hari dijauhkan dengan istrinya, sampai tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali di saat itu terlihat 3 orang itu bukan golongan munafik, yang lainnya kebanyakan dari golongan munafik mutakhallifin, orang yang tidak ikut perang. Sampai sekarang sampean ketika berjuang di masyarakat, berjuang di sekitar sampean, ketika arep makat yo kok banyak sekali teman. Tapi ketika sudah melangkah serius betul-betul berjuang, kok podo predel, tinggal 1-2 aja gila. Lu tapi beratnya luar biasa loh Pak, perjuangan itu beratnya luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi ya perjuangan mau atas itu Gusti Allah, atas pertolongan Gusti Allah harusnya tidak. Jadi hadis sing dibaca ini menerangkan keistimewaan 3 orang tersebut sing tidak ikut perang Tabuk tapi serius, betul-betul mahabbah, betul-betul ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai diuji sedemikian rupa. Makanya ketika kabar gembira datang tentang diterima taubatnya 3 orang, termasuk Ka'ab bin Malik, mau langsung mensedekahkan apa yang dia punya, yaitu 2 baju. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah ma amliku ora miliki ingsun ghairahuma ing saliyane saubain. Yauma idzin ing dalem dinane fakasautuhuma. Wasta'altu lan milih ingsun saubaini ing pakaian loro falabistuhuma mongko nganggo ingsun ing saubain wang tolak ketulan budal ingsun atamam. Kalih nejo ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya talaqani kalih padha metuhi ing ingsun sapa anasu menungso faujan kalih berbondong Yohani unani bebungah sapa nas ing ingsun bitaubat lawan den trimane taubat. Wa aqulu lan padha ngucap sapa menungso limaring ingsun latahnika becik bunga ake ing sira apa taubatullahi panarimane taubat Allah alaika ing atase sira hatta dakhaltu sehingga mlebu ingsun al masjid ing masjid faidan mongko tatkala mlebu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun wong kang lelungguhan kaulahu kang iku ana kiwa tengene Rasul annas utai menungso faqama mongko ngadeg sapa Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu an radhiyallahu ridani sinan Allah muslihan saking Talhah. Yo harwilu haleh bunga ajre sinan Rasul hatta sofahani sehingga nyalami sapa Talhah ing ingsun wahannaani lan bebungah sapa Talhah ing ingsun. Wallahi demi Allah maqama orang ngadeg sapa rajulun menungso minal muhajirin sange golongan muhajirin sapa ghairuhu liyane Talhah. Bakana mongko ngucap sapa Ka'ab la yanzaha ora lali sapa Ka'ab ing laku bagus li Talhah maring Talhah. Qala mongko ngucap sapa Ka'ab sapa Ka'ab lamma salam tu mongko semangsane ngaturi salam ingsun ala Rasulillah ngatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mongko dawuh sinten Rasul wa huwa khalid Rasul iku ya meruku
padang atau semringah apa wajah Rasul minasururi sangkrana berbunga amusir bunga siro bi khairin lan bagus bi khairi yaumin lan bagus dina marra kang liwat apa yaum alaika ngatasi siro mungdu waladat mangsane awit mangsane nglairake ing sira sapa ummu ka ibu sira kabul tu monggo ngucap sapa ingsun amin indika apa ta iku saking ngersa panjenengan ya Rasulullah amin indillah utawa saking ngersane Gusti Allah taala ora tau seneng kanjeng Nabi la ora bal bil indillah bal saking ngersane Allah taala azza wa jalla wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra tatkalane bunga istana mongko padang apa wajah Rasul hatta ka'anna wajahu sehingga kaya sak temene wajah Rasul iku qit'atu qamarin cuwilane rembulan wa kunalan ana sapa ingsun iku na'rifu ngerti ingsun zalika ing dalem mengkono surras tanaro minhu saking padange wajah Walamma jalas tu mongko semangsa lungguh ingsun bana yate ana ngersane kanjeng Nabi kultu mongko ngucap ingsun ya Rasulullah utusane Allah inna min taubati satemene iku setengah saking taubat ingsun an khola'a ing yen to ngetake ingsun min mali saking dodo ingsun sedekatan kali dadi sedekah ila Allah maring ridane Allah taala wa ila Rasulillah lan maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pakola mengetahui sinta Rasulullah SAW amsik ngekero siro alaika ngatasi siro Ba'do malika yang sebagiannya bodoh siro bahwa halik mongko utai ngeker iku khairun lebih bagus laka ketu siro Pakul tu mongko matur ingsun ini saat temne ingsun iku umsiku ngeker ingsun sahmi ing bagian ingsun Allah di tanah di Khaybar ing dalam tanah Khaybar wa qultu matur ingsun ya Rasulullah inna Allah ta'ala satu itu salah ta'ala iku inna ma'anjani angin mesti nyelametake sapa Allah ing ingsun bisidqi kelawan matur bener wa inna min taubati lan satune iku saking taubat ingsun apa Allah haditha yen ora ngomong ingsun illa sidqan kejaba kelawan bener ma baki tu selagi urip sapa ingsun wallahi mongko demi Allah ma'alim tu ora ngerti ingsun ahad dan ing wong suwiji minal muslimin saking golongan wong Islam ablahu kang padha nyoba kang paring nyoba kang paring coba ing ahad sinten Allah taala Gusti Allah taala visi bil hadis ing dalam perkara bener ngomong mung dudakartu semangsane awet mangsane nutur ingsun dalika ing mengkono-mengkono sanggupe ngomong li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asana kang luwih bagus mimma asana sang luwih bagus mimma sange barang-barang ablani kang nyoba ing ingsun sinten Allah taala Gusti Allah taala. Tadi Ka'ab bin Malik setelah diterima taubat Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala 3 orang Ka'ab bin Malik, Rabi'ah, karo jadi Murrah, karo Hilal luar biasa kabar diterima taubat itu luar biasa sehingga para sahabat itu luar biasa berbondong-bondong nyalami pelajaran saya kan Farel tadi penyanyi Istana Negara. Begitu pulang dari Istana Negara menurutnya sudah suksesnya luar biasa. Nang desa itu disambut bocah cilik-cilik oke, wis keberhasilan yang luar biasa. Ini berdiri seperti itu. Utawa enek wong melok audisi dangdut atau audisi apa. Cek melok audisi tak urung menang juara siji juga. Ketika pulang dari kampung sudah disambut luar biasa. Itu orang sekarang. Zaman Rasulullah SAW ketika orang kok tobat kok diterima gregernya luar biasa melebihi nyambut artis. Jadi ketika harus datang ke Rasul, jadi Ka'ab itu ketika mendengar taubatnya ditampa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika harus datang ke Rasul ini gak iso, angin ini dalamku berobol wong teko nyelamat, selamat luar biasa, selamat.
Selamat absir berbahagia. Sahabat terus ngumpul, terlakunya dikurungul selamat melakukan ngumpul selamat sampai nggak teko-teko balik Kanjeng Nabi. Artinya apa? Ketika orang mendapat kebaikan, tegese kebaikan di dalam akhirat, kebaikan babakan akhirat, wong biyen itu luar biasa, antusiasme itu luar biasa. Saiki kan enggak. Saiki kadang keluar itu menheran. Heran iki. Nyapa kok awake dhewe mikir gimana kebaikan enggak patek. Enggak patek perlu dimeriahkan, enggak patek perlu diomongin, enggak patek perlu dikabar-kabarkan. Padahal yang Al-Qur'an wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Ketika engkau mendapat nikmat dari Allah, maka katakannya. Dan arep pengajian, arep manakipan, arep istighosa, arep belajar, jangan kan kok antri. Sing ngenteni sak ngantuk ya wong teko ora. Jadi ki wong budal ora. Padahal ketika pengajian, kadang ketika istighosa, arep menakipan, tahlilan, itu datang di situ sudah dipersiapkan tempatnya. Nggih, digelari kloso, disambut dengan hormatnya. Ketika disambut dengan hormat, di situ dimuliakan dengan semulia-mulianya. Neng kono kuwi isine pahalane tok. Neng kono dikai panganan sing gratis. Balik kadang cek digawani kuwi tuntutane wis entuk ridane Gusti Allah. Calone entuk bungae Gusti. Kok ora seneng? Iki sing kudu awake dhewe ngolah otak iki masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Orang itu mudah memencet HP untuk promosi tentang pasar malam, tapi tidak mudah mencet HP untuk promosi tentang ilmu pengetahuan. Orang mudah memencet HP untuk promosi tentang keburukan, tentang maksiat. Di mana ketika orang itu datang ke situ dia maksiat, dia ini sing mencet itu kena untuk jatahe. Sampai misalnya mencet, woi kono organ, woi kono apa? Dan wong do krungu ngerti terus mangkat. Wong mangkat iki maksiat sampai entuk dosane. Mudah mencet untuk menginformasikan tentang maksiat, tapi sampai sulit mencet untuk menginformasikan tentang ibadah. Mudah mencet untuk menyia-nyiakan perkara, menyia-nyiakan harta, tapi sulit sampai mencet untuk memanfaatkan harta untuk masjid, manfaatkan harta untuk anak yatim, memanfaatkan harta untuk pondok pesantren. Padahal ketika sampai mencet promosi tentang pondok, promosi tentang masjid, promosi tentang ibadah, promosi tentang thalabul ilmi, kok kuwi mau ono sing terinspirasi terus dia berangkat akhirnya nang masjid, akhirnya terus ngaji, akhirnya terus sedekah. Sampeyan iki lho. Manu leh mencetmu ganjaranmu ora karo-karuan. Iki lho, itu perlu dipahami betul. Makanya kebaikan itu sebenarnya sudah sangat luar biasa promosinya, cuman itu. Makanya kembali sama berjuang BPR untuk memikirkan bagaimana betul-betul menarik kebaikan tersebut. Terus sampai itu harus menjadi kader-kader orang yang mempromosikan kebaikan. Ojo kader orang yang mempromosikan keburukan. HP ojo kok isen sampai nggak pakai kerudung, jangan sampai. Lah iso ini HP wis isine promosi pondok, promosi santri, promosi ngaji, wis ngono wae isine. Mbah didelok utawa didelok sing penting kaya ngono. Kalau bicara Facebook anak tak bio. Isine foto-foto asrama, foto-foto santri, foto-foto ngaji, foto-foto kitab, foto-foto ulama, foto-foto aulia, wis ngono wae. Minimal kita itu punya tangan untuk berjuang berbuat kebaikan, kita punya kaki untuk berjalan ke arah kebaikan, kita punya mata untuk melihat kebaikan, punya pikiran untuk memikirkan kebaikan, punya HP untuk media kebaikan dan seterusnya. Tadi zaman sahabat itu luar biasa ketika hal kebaikan itu menimpa kepada sahabat itu gegernya sampai arti kemudian Rasulullah enggak begitu nyampe kepada Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu salam, Rasul itu nyawang senyum. Itu hebatnya sahabat, senengnya sahabat. Jadi ketika Rasul tersenyum, kalau pun betul bayang nih, bisa ketemu Rasul terus senyum. Nek ini gue gak dibayang nih, makanya sak cinta-cintane uang, karo uang itu gak mungkin nikmati melebihi cintane karo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah cinta kepada Allah Taala wah lebih lagi. Saya ini bayang sampai duduk ini berdoanya, duduk di sini kenapa? Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar sampean? Pernah tahu Rasul? Pernah tahu?
Kadang sampean bangun pagi jam 3 adem-adem wudhu terus sholat ini orang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga nek aku ora bayang nih, so nek ninggal kok pedhok karo Nabi bunga kaya apa? Bunga kaya apa? Begitu juga ketika awake dhewe ninggal gak pedhok karo Rasulullah, itu malunya juga seperti apa? Itu Ka'ab sahabat ini mau ketika ada salah satu yang mendapat kabar gembira tentang ibadah, tentang kebaikan, langsung moro kabeh. Wih, Ka'ab itu tobat ditompo karo Gusti Allah Taala. Ka'ab itu tobat ditompo karo Gusti Allah Taala. Sahabat ngumpul dari siji. Rebiat geger nyambut arep memberikan selam. Apa itu nek ngumpul ora krono apa? Ora pengajian, ora pondok, ora majelis taklim, ora belajar. Belas ra belas kono-kono. Lho ya lho, gua jangan atur gua, urus urusanmu dhewe. Giliran itu ono pasar malam. Alangkah mudah ikut dengan hal keburukan, alangkah sulit ikut dengan hal kebaik. Karena alhamdulillah min dzalik. Muga-muga kula jenengan kabeh dipermudah kalau usaha urusan kebaikan, gampang tertarik dengan hal yang baik, gampang menjauhi hal yang buruk. Kok sampai awal dia tetap melakukan keburukan dan tidak tertarik dengan hal kebaikan, nangis. Menangislah kamu. Kok ada hal yang baik kok kita tidak ingin ikut? Kok ada hal yang buruk kok awal dia ingin ikut? Nangis, menangislah. Kenapa kok saya seperti itu? Dia punya otak sama dengan otak saya. Dia makan nasi sama dengan makan nasi saya. Dia makan pekerjaan mengeluarkan keringat sama dengan keringat saya. Dia orang punya balung sama, punya apapun sama. Tapi kenapa dia tertarik dengan kebaikan saya? Tidak. Kenapa dia tertarik dengan kesolehan saya? Tidak. Kenapa dia mau melakukan perintahnya Allah? Saya tidak. Kenapa dia mau mengikuti perintah Rasulullah kok awalnya saya tidak. Kenapa dia bahagia akan kesolehan, bahagia akan mengikuti syariat agama kok saya tidak. Nangis para makmu nyapa aku gak iso. Nangis, menangislah kamu. Kenapa kamu tidak bisa melakukan kebaikan? Dan mintalah kepada Allah, ya Allah, nawir qulubana bil iman, nawir qulubana bil ma'rifat, sabit qulubana bil iman, sabit qulubana bil Islam, wa yasir umuruna bit ta'at. Jangan lupa bisa utama. Oh cuma bangga orang melakukan kebaikan kita tidak, orang ibadah kita tidak, orang telah berilmi kita tidak. Kok kita malah bangga lolo gua, jangan urus urusan gua. Kalau itu hidayah melaku nangis. Terus kaya bulan bayang nih kue luwe, kancane yo luwe. Awal di dosa kancane yo dosa, sampean luwe kancane luwe. Kok kancane itu panganan turah sampean saupo wae gak entuk nyapo saja nelongso. Kita datang kepada seseorang yang satu dikasih sama-sama laparnya, yang satu dikasih kok kita tidak, kan nelongso. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama hambanya Allah, kita sama-sama umatnya Rasulullah. Yang lain mampu melakukan ibadah, yang lain mau melakukan kebaikan, kok kita tidak, nelongso, nangis, kok cuma bangga. Kok orang mudah murah-murah nutup baju, pakai kerudung kok mudah, kok tahan subuh, kok aku angel temen pakai kerudung kok malah siram kakinya apa? Nangis menangislah kamu supaya ini apa? Awal itu dituntun kalau Gusti untuk melakukan hal tersebut. Kalau kan delok cerita para sahabat dulu sampai seperti itu, kalau niku sampai nopo ngarani berbayang-bayang kok pidato zaman saiki jadi piye, padahal hidupnya sekarang itu lebih mudah, hidupnya sekarang itu lebih enak, hidupnya lebih makmur, kok enggak kayak piye. Jadi berpikir betul-betul ojo mlaku sakarepe. Manusia itu berbeda dengan hewan. Nek hewan itu melakukan apa yang dia sukai dan dia inginkan. Kalau manusia melakukan suatu hal itu melakukan suatu hal yang dia anggap berbaik dan bermanfaat, maka manusia melakukan itu bagaimana baiknya. Nek hewan itu berjalan itu bagaimana senangnya. Jadi nek manusia berjalan itu bagaimana baiknya, kalau hewan berjalan bagaimana senangnya. Mongko wong kok mlakune krana perkara sing disenengi tok.
Krono seneng terus dilakoni, krono gak seneng ditinggal no, ya kuwi mau. Karena apa? Harusnya manusia itu melakukan suatu hal atas dasar dipikirkan, oh baiknya seperti ini, oh Allah ridhonya begini, oh Allah Rasulullah sukanya begini, itu baru dilakukan. Maka karakter manusia itu semenyenangkan apapun, walaupun pingin kaya ngopo, walaupun sire kaya ngopo, walaupun indahnya seperti apa, ketika itu tidak baik menurut Allah Ta'ala, ketika tidak baik menurut Rasulullah Ta'ala, ketika itu tidak baik menurut dirinya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan. Kalau karakter hewan, ketika aku menyenangkan, ketika aku menggairahkan, maka dia akan berusaha sepenuhnya untuk melakukan walaupun itu tidak baik. Maka jadilah manusia yang normal. Manusia yang normal itu manusia yang normal itu melakukan suatu hal yang dianggapnya baik menurut agama dan menurut negara. Nah, hewan itu melakukan suatu hal yang dia sukai. Ojo melakukan sing seneng tok. Karena sing seneng tok saya. Wa qultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala inna ma'anjani bisidqi wa inna min taubati an la uhaditha illa sidqan ma baqitu. Termasuk Ka'ab, gue mau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketika bertemu dengan Rasul berbicara dengan jujur dan juga tidak berbicara kecuali benar. Ka'ab. Oleh kan sing munafik ya Rasul, kamu itu kemarin begini, kami itu kemarin begini, kemarin itu begini, akhirnya tidak berangkat perang. Padahal ketika Rasul berangkat perang, wah udah ngomong orang yang ikut Muhammad itu gila itu. Lah kok ngono? Lebih masa panen kurma kok mangkat perang. Wayahe kan sing penting wajib lah keluargane dhisik. Mosok mangkat perang, kudune melak mangkat perang terus kurmane bosok, ora panen. Juru keluarganya mati gara-gara kelaparan, haram. Maka yang benar itu harusnya panen kurma dhisik orang mangkat perang. Gua munafik. Begitu mangkat perang Tabuk selesai dipenuhi dengan kemenangan karena wong Romawi kabur. Balik ke Romo menang, bondo jarane oke, bondo gini mah oke. Wong munafik sing lho niku lho Nabi bodar. Ya Rasul kemarin saya enggak ikut tuh begini, kemarin saya enggak ikut tuh begini, kemarin saya ikut enggak ikut itu begini. Wis rapopo, jadi Nabi rapopo. Saya tak tampa alasanmu, urusan hatimu saya kembalikan kepada Allah Taala. Wis saiki bagianmu tak urus. Bondo begini. Lu munafik. Nah, Ka'ab Ka'ab jujur. Ka'ab, kenapa kamu enggak ikut perang? Meneng, ya Rasul demi Allah, ketika aku berhadapan kepada orang selain engkau, pasti saya akan bisa lepas dari urusan ini karena saya ahli bicara. Tapi karena dengan engkau saya tidak lagi bisa berbicara, takut nanti kalau engkau mengetahui lewat Allah ataupun Allah mengetahui dan menjadikan saya golongan orang-orang yang celaka. Ngomong serius, berarti ngomong tenanan. Kalau diingin ya Rasul, kemarin itu saya itu sebenarnya nggak ikut perang, itu ketinggalan. Nah ketinggalan itu dasarnya karena kesembronoan saya. Sebenarnya saya itu mudah cari perangkat perang, cari bekal untuk perang itu mudah. Tapi saya sembrono, nggak dang. Akhirnya ketika sudah mau berangkat perang baru saya mencari. Uang saya ada, tapi cara cari buah-buahan nggak ketemu, udah habis semua. Jadi sampai Rasul berangkat di tengah perjalanan, sudah jalan, saya tetap nggak dapat itu. Kemana kemari, kesana kemari, nggak dapat bekal. Akhirnya tetap saya berangkat ngikuti Rasul sampai persimpangan jalan dan tidak ketemu, kehilangan jejak, pulang lagi. Dibuka. Terus baru beralasan jujur sehingga karena Gusti Allah diberi ujian sebentar 50 hari selesai. Setelah 50 hari diterima dan dicatat di dalam Al-Quran. Rasulullah neng Al-Quran sampai saya halifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'ahum jannah jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardu anhum fa in tardu anhum fa inna allaha la yardu 'anil qaumil fasiqin. Dan sampai tercatat di dalam Al-Quran ceritanya 3 orang tersebut. Wa inna min taubati an la uhadditha illa sidqan ma baqitu fa wallahi ma alimtu ahadan minal muslimina
Allah taala fi sidqil hadisi mumtu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.